Innahu huwas sami'ul basir. Orang yang mendekatkan dirinya kepada Sayyidina Rasul, kepada penghulu Nabi. Dikatakan Imam Al-Insan Al-Kamil Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsi, ahsanan nas Rasulullah khalqa wa khuluqa. Dia Rasulullah sebaik-baik manusia. Ini manusia menghubungkan diri kepada habaib, dzurriyyah manusia yang sempurna Sayyidina Muhammad SAW. Ini orang melihat segala sesuatu dengan hidup membawa kecintaan kepada Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Allah akan berikan segala apa yang Allah itu kehendaki kepada orang ini. Allah akan beri jalan dalam setiap salat yang dikerjakan seorang ini. Setiap dia salat, dikerjakan subuh, karena ngerti ya, ketika Mi'raj Rasulullah turun perintah salat yang fardu untuk kita kerjakan, terus dia ngerti, dia kerjakan zuhur, terus dia tahu, dia kerjakan asar. Ini orang yang dikatakan Al-Imam An-Nawawi, aqimus salata li dzikri, yang Allah katakan orang ini telah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala nuril anwar wa siril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammad al-Mukhtar wa alihi al-adhar wa ashabil akhyar adada na'amillahi fadhalih. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Wa qala aidan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, al-ayah. Shadaqallahul azim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inama bu'itsu liutamima makarimal akhlak. Alhamdulillah, segala puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salawat serta salam keharibaan junjungan kita, Nabi kita, Nabi Agung, Nabi yang besar karena kebesaran, Nabi yang mulia karena kemuliaan, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan di mana kita duduk di sini. Allah berikan limpah curahan rahmat, Allah berikan maghfirah di bulan yang dikatakan syahrullah, bulan kepunyaan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah jadikan kita semua manusia yang sempurna dalam beribadah. Amin, Allahumma amin. Yang pertama, al-fakir hormati Guru Ali Muhajir, mataan Allah betuli hayatih, mudah-mudahan Allah panjangkan umur, Allah syatafiahkan badan, Allah mudahkan segala urusan. Wabil khusus kepada Habibana al-Mahbub Al-Habib Naufal Al-Habsi, mudah-mudahan digabul hajat, diberkahi hidup dunia akhirat, disetafiahkan badan, dimudahkan segala urusan. Dan kepada semua antum-antumah hadirin wal hadirah, yang hadir, yang duduk dalam acara sabrah amal Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW di Pondok Pesantren Raudhatun Nubuwah, mudah-mudahan antum-antumah dijadikan Allah santri yang berkah, yang banyak amal-amal saleh, yang dijauhkan dari segala musibah, diberi kemudahan urusan, digabul hajat, disetafiahkan badan. Bismillahirrahmanirrahim. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam mi'rajuhu ila sab'i tibak. Sayyidina Muhammad SAW, Rasulullah, dia Nabi Muhammad
fil lail, dalam suatu malam, mi'raj, Isra wa mi'raj, ke langit ke-7, ila sab'i tibak, sampai Rasulullah Nabi Muhammad berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Uzkuru sallu ala nabi. Dia Rasulullah berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala bila sitra wala hijab. Enggak ada pembatas. Siapa Nabi Muhammad SAW? Dia Rasulullah Al-Amin. Ya, Nabi Muhammad memiliki sifat Al-Kamil, yang sempurna Nabi. Ya. Di antara 25 Rasul, satu Nabi Muhammad SAW yang dikatakan dia sampai ke arsy-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Luar biasa Nabi Muhammad SAW. Manusia, kita hidup manusia, banyak beramal, sedekah, banyak beramal. Kenapa? Karena orang yang banyak beramal, ya, banyak dia bersedekah, akan Allah berikan pahala besar di sisinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada satu masjid, di sana ada kotoran, ya. Jangan suruh yang pembersih masjid untuk mengambil kotoran, kita ambil sendiri, ya. Itu pahala itu kecil di mata manusia, besar di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan apabila kita beramal untuk pondok pesantren, ya, untuk amalun saleh, amal yang akan diperhitung-hitungkan Allah, akan diganti Allah menjadi ganjaran besar di akhirat nanti. Terutama apa, Bib? Nanti di akhirat insya Allah kita dapat ridha Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beruntung manusia. Antum ini orang yang mendapatkan keberuntungan, insya Allah, amin. Kenapa? Ada orang-orang yang mendapatkan kerugian. Na'udzubillah min dzalik. Kita jatuhkan tangan kita. Kita baca doa Ratib al-Atas. Tahu kan Ratib al-Atas? Kita baca doa di saat di sana dikatakan, Allahumma hafadhna wa ihum fi kanafik wa amanik wa iyadik wa jiwarik min kulli syaitanin marid wa jabbarin anid wa dhi ainin, ya, dari ain, bahaya apa segala macam penyakit mata, wa dhi baghin wa min syarri, terus tangan kita seperti ini, ya, na'udzubillah, untuk kita enggak mendapatkan bala musibah. Allah Subhanahu wa ta'ala tata itu matahari di tempatnya, siang dan malam berganti, bintang-bintang di malam hari, bulan itu terang bersinar, ya, ketika purnama di tengah 15 Hijri. Di tengah 15 Hijriah itu bulan purnama, selalu purnama, ya. Itu diantara kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Maka Allah katakan di surah Bani Israel, Subhanalladzi, dia Allah yang maha suci dengan segala ciptaannya, asra, berangkatkan dia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita sebut itu Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak mengenal Rasulullah, wa minal khasirin, orang yang mendapatkan kerugian. Wal asri, Allah bersumpah demi waktu, demi masa, ketika itu waktu asar. Innal insana lafi khusrin, orang yang mendapat kerugian, orang yang bakhil, ya, dia kunci mati hatinya. Orang bakhil ini luar biasa, ya, tapi orang yang apa? Yang khair, yang baik, ya. Ya Ibn Nawfal, orang yang baik. Orang yang baik ini orang yang akan Allah beri futuh di hatinya. Man yuridihi khairan yufaqihu fid din. Kebaikan dia dari Allah. Allah berikan kepada seorang hamba itu karena ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia bukan hanya sekedar orang yang baik, tapi alim, ya, dijadikan Allah orang yang kecukupan dalam ilmu agama. Luar biasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak cukup, ya, kita hidup ini hanya salat, berzikir, ya, enggak cukup. Kita harus mengenali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harus mendekatkan segala kebaikan itu dengan ukuran Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang hidup
memandang dengan cara memandang mata memandang. Orang mendengar dengan cara telinga mendengar. Orang berjalan dengan bagaimana cara kaki berjalan. Dari mulai ujung kepala kita sampai ujung kaki kita itu, bayangkan bagaimana cara kita mengikuti akhlak Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Ketika terus Nabi dia melewati Sidratul Muntaha Rasulullah, satu garis batas yang enggak ada satupun malaikat. Ya, malaikat punya sayap. Masing-masing masana sulasa ruba. Masing-masing 2 pasang, 3 pasang, 4 pasang. Allah utus satu malaikat, Sayyidina Jibril alaihissalam, untuk turun ke dunia ini. Dia selesaikan urusan-urusan. Di Al-Quran Allah berfirman seperti itu. Dikatakan dia 1 hari 1 malam. Perjalanan itu malaikat itu dengan sayapnya turun ke dunia ini. Kalau dia berjalan kaki 360 tahun itu jaraknya. Ya, dari alamul malakut, dari alamnya malaikat. Tidak ada satupun melewati garis itu. Ketika Rasulullah melewati garis itu, Sidratul Muntaha dengan raf-raf, satu buraq spesial yang Allah hadirkan li habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dengan jubah Rasulullah, ahdar, jubah hijau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan segala busana lengkap Rasulullah, itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah terus memasuki Nabi Arsy-nya Allah. Di sana ada 300 tiang. Satu tiang ke tiang satunya dia berjarak 300 tahun. Ya, itu Arsy, singgasana Allah Subhanahu wa taala, kursi. Ya, singgasana Allah. Kita duduk seperti ini. Dia Allah Khalik yang buat kita duduk di saat seperti ini, di waktu seperti ini. Bayangkan, itu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan acara kita dihadiri Rasulullah SAW. Amin. Allahumma amin. Orang yang apa? Di hatinya hidup ruh. Ya, ruhnya ini hidup. Makanan-makanan yang dia makan dari yang halal. Minuman-minuman yang dia minum apa-apa yang halal. Yashrabul ma', dia minum sesuatu yang halal. Wa it'amut ta'am, dia makan sesuatu yang halal. Dari apa? Segala sesuatu. Terus dia sedekahkan amal-amal yang baik yang dikerjakan. Ini orang yang dilihat Allah. Dia mendapatkan keberuntungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ilal ladzina amanu, Allah katakan, wa amilu shalihat, dan ia melakukan amal-amal baik. Amalun saleh. Amal yang diukur dari seberapa takwa dia, dari seberapa salatnya dia, dari berapa amal-amal kebayaan dia. Ada orang sholat, dia puasa, Allah nggak bukakan pintu surga. Kenapa? Dia punya kebencian kepada ahlul baitur Rasul, kepada keluarga Nabi Muhammad. Ya, ada orang yang dia ibadah cukup, ya, sholat dikerjakan, puasa dikerjakan, ibadahnya biasa-biasa saja. Ya, tapi Allah memberikan keridhaan kepada orang itu. Kenapa? Karena hubbi Ali Muhammad, karena cinta kepada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan terus dikatakan apa? Wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Dan ini ketika Nabi Muhammad Mi'raj, Allah katakan subhanalladzi asra. Allah suruh malaikat Jibril jemput Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berangkatkan kepadaku Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dirundung duka ketika itu Nabi. Sayyidah Khadijatul Kubra wafat, istri tercinta Nabi. Pamanda Rasul wafat ketika itu Abu Talib, paman Nabi. Begitu itu Allah Subhanahu wa taala menghiasi dunia ini. Ya, dengan apa? Ketenangan. Karena dia kekasihku dalam keadaan duka lara. Dia kekasihku Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam runung duka, dalam kesedihan Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ba'dul ulama, sebagian alim mengatakan seperti itu. Turunlah Sayyidina Rasul SAW dengan membawa perintah untuk kita mengerjakan salat yang Allah perintahkan, yang fardu hukumnya wajib untuk kita mengerjakannya. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Azan salat subuh, azan salat zuhur, azan salat asar, azan salat maghrib, azan salat isya. Yang laki-laki Jumat azan, sebelum azan duduk di masjid. Yang laki-laki sebelum azan duduk di masjid. Kenapa, Bib? Karena kalau sudah azan baru dia ke masjid gak dapat pahala Jumat.
Na'udzubillah min dzalik. Lah itu diantara tatanan yang mana Allah Subhanahu wa taala katakan kepada orang-orang mukmin itu, wa tawassabil haqqi wa tawassabis sabr. Amal yang dilihat, yang diperhatikan Allah, seberapa banyak amal itu? Iya, karena ada ridha Allah di sana. Dengan apa, Bib? Amal kita supaya Allah terima, supaya sampai ila hadratillah, untuk diterimanya Allah Subhanahu wa taala, Habib, dengan kita mengikat hati kita dengan kekasih Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang dilihat Allah, ya, innahu huwas samiul basir. Orang yang mendekatkan dirinya kepada Sayyidina Rasul, kepada penghulu Nabi. Dikatakan Imam Al-Insan Al-Kamil Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsi, ahsanan nas Rasulullah khalqa wa khuluqa. Dia Rasulullah sebaik-baik manusia. Ini manusia menghubungkan diri kepada habaib, dzurriyyah manusia yang sempurna Sayyidina Muhammad SAW. Ini orang melihat segala sesuatu dengan hidup membawa kecintaan kepada Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Allah akan berikan segala apa yang Allah itu kehendaki kepada orang ini. Allah akan beri jalan dalam setiap salat yang dikerjakan seorang ini. Setiap dia salat, dikerjakan subuh, karena ngerti, ya, ketika Mi'raj Rasulullah turun perintah salat yang fardu untuk kita kerjakan, terus dia ngerti, dia kerjakan zuhur. Terus dia tahu, dia kerjakan asar. Ini orang yang dikatakan Al-Imam An-Nawawi, aqim salat li-dzikri, yang Allah katakan orang ini telah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rajab terus dikatakan, Sya'ban nanti apa banyak bersalawat ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam subuh seorang itu kerjakan salat, dalam zuhur dia kerjakan salat, dalam asar dia kerjakan salat. Ia menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang akan dilihatnya Allah Subhanahu wa taala. Hadza fulan, seorang itu au fulanah, atau perempuan itu yang mengerjakan salat akan dijadikannya Allah ahlil jannah, amin. Akan Allah masukkan ke dalam surga, amin. Kenapa? Ketika tasyahud ia ngerti, ia menyebut nama nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aqimus salata lidzikri, dikatakan seperti itu. Al-Quran ini an-nur, cahaya daripada cahaya al-ilmu. Dan magalah Rasul dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu cahaya daripada sepenggal cahaya ilmu Allah Subhanahu wa taala. Dan terus dikerjakan salat seorang itu zuhur, dikerjakan salat seorang itu asar, dikerjakan salat seorang itu maghrib. Bercahaya munawar wajah orang ini, tangan orang ini, telinga orang ini. Maka Syahrul Asam dikatakan Rajab, di bulan ini telinga itu dari salat subuh dikerjakan, salat zuhur dikerjakan, salat asar dikerjakan, akan terkunci telinga ini insyaallah, amin. Akan tertutup dari apa pendengaran yang haram. Mata akan terjaga dari apa basuhan itu ketika air itu wudu. Ma'al mubarakah, air yang penuh dengan keberkahan. Insyaallah Allah berikan, mudah-mudahan Allah berikan kita ketetapan istiqamah dalam mengerjakan salat. Aqamus salata lidzikri, dikatakan seperti itu. Salatlah terus dari mulai Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai yaumil kiamah nanti. Di akhir zaman sudah berantakan, ancur-ancuran. Na'udzubillah min dzalik. Kiamat di saat itu keluar Dajjal. Kiamat di saat itu dikatakan Yaumul Hasyr. Hari Allah kumpulkan, ya, dihancurkan itu seluruh Al-Qari'ah. Terus selesai pun seorang mengerjakan salat. Dan diberi Allah isarah kita umat Sayyidina Muhammad untuk kita melihat nanti akhir kamu, untuk kita mempersaksikan nanti di akhirat nanti. Bayangkan rasa takut kita kepada azab-azab Allah Subhanahu wa taala. Kita akan meminta ampun kepada Allah di akhirat nanti.
Kenapa? Karena amal-amal buruk yang kita kerjakan selama di dunia. Na'udzubillah min dzalik. Maka tinggalkan perkara-perkara yang haram. Terutama tarakas shalah, meninggalkan salat. Aqimus sholata lidzikri, dikatakan seperti itu. Dia hiduplah manusia itu sampai nanti yaumil hisab, sampai di akhirat nanti. Begitu Rasulullah Nabi Muhammad, dia melihat Rasul akhirat. Ya. Dia berangkat Nabi ke zaman yang di akhir-akhirnya zaman Rasulullah, melihat satu makhluk, ya, tersenyum, malaikat Ridwan alaihi salam. Dengan senyum malaikat Ridwan, ya, kita insyaallah ahli jannah, amin. Orang umat Rasulullah haram neraka, ya. Umat Nabi Muhammad ini cinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jauh umat Rasulullah dari perkara-perkara ma'aish, perkara maksiat. Dengan apa? Dengan rahmatnya malaikat Ridwan memandang ahlul jannah. Kenapa? Karena seorang itu fulan, dia membawa kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW. Ya. Allah muliakan manusia, yang dia memuliakan seorang manusia, yang orang itu sahabat memuliakan seorang manusia, dia memuliakan sahabat arba'atu mazahib, 4 mazhab, dia sahabat memuliakan sahabatul Rasul, sahabat Nabi Muhammad, karena sebab seorang itu memuliakan dia manusia. Yang Imam Al-Insanul Kamil Hab'ali mengatakan ahsanan nas khalqa wa khuluqa Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang itu mendapatkan keberkahan, mendapatkan mahabbatur Rasul, kecintaan Nabi Muhammad. Orang ini selalu melihat kebaikan-kebaikan di hatinya yang ia tanam selalu menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang ini enggak pernah mandang segala sesuatu pandangan tanpa melalui apa yang dipandang dia Rasul. Orang mendapatkan karamah pandangan matanya, mendapatkan basirah, mendapatkan dia bisa tahu, punya firasat tajam, dijaga Allah Subhanahu wa taala. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Dikatakan bi barakatu Yasin, dari berkah ismu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Rasulullah. Gak akan bangun seorang itu di malam hari, wallahi gak akan bangun. Kenapa? Tapi di saat seorang itu mengenali Rasulullah, mengenali Nabi Muhammad, dia Rasulullah, ketika malam hari dia bangun Rasul. Kita berharap meminta kepada Allah untuk, ya Allah, bangunkan aku di malam hari seperti kekasihmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Segala sunnah yang kita kerjakan selain yang wajib yang Allah perintahkan, amrun, perintah Allah, hanya terbagi menjadi 2. Perintah wajib dan perintah sunnah. Bid'ah apa? Bid'ah sesuatu yang gak ada. Makruh apa? Kalau ditinggalkan mendapat pahala. Sunnah apa? Sebaliknya makruh. Sebaliknya makruh. Subhat apa? Kalau kita kerjakan kita bingung nanti. Haram iya, halal iya. Ya. Dan Al-Quran Al-Karim, dzalikal kitabul la raiba fihi hudal muttaqin. Gak akan pernah sesuatu yang haram di belakang kita akan melihat mata kita. Akan melihat mata kita. Sesuatu yang halal di hadapan kita. Orang-orang yang Allah khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim khishawatun wa lahum adzabun azim. Allah akan enggak perlihatkan kepada seorang itu, na'udzubillah min dzalik, apa-apa yang baik di hadapannya. Tapi orang yang dilihat Allah Subhanahu wa taala hayat fi qulubihim, hidup di hati mereka itu. As-sahabatul Rasul, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar bin Al-Khattab, Sayyidina Utsman bin Affan, Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum warḍahuma. Al-arba'atu madzahib, Al-Imam Nu'man, Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Mereka setiap saat selalu bangun di malam hari. Di waktu matahari keluar, mereka keluar. Iya, hati mereka mulai hidup akan salawatul Sayyidina Muhammad. Banyak bersolawat. Al-Hab Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsi setiap saat memikirkan Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Al-Qutub, Qutb al-Anfas,
Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas wa Syekh Ali Baras. Dikatakan Syekh Ali Baras. Begitu Syekh Ali Baras ini nyambung hati kepada zuriyah Nabi Muhammad, gurunya Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas sahib ratib. Dikatakan Al-Imam Muhammad bin Idris, Imam Syafi'i. Begitu Imam Syafi'i ini ibadahnya luar biasa. Di bulan Ramadan, Imam Syafi'i setiap hari ya, dia hatamkan Al-Quran 2 kali. Dari mulai keluar matahari, masuk matahari, gelap itu keluar, hilang gelap itu pagi 1 sampai dia malam 1-2 kali hatamkan Quran. Itu yang dikerjakan Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qiraah Al-Quran. Pandai dia baca huruf-huruf Al-Quran. Apa Al-Quran, apa huruf Quran? Dikatakan guru Habib Al-Habib Abdurrahman bin Husain Asgaf, Bahlega, Pasuruan, ya, di Jawa Timur. Ini di Kalimantan. Apa kata guru? Makhrajul huruf, dari hurufnya. Itu huruf ta, itu huruf kaf, itu huruf ya, itu huruf sin. Dari tulisan itu dibangun di malam hari Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus seluruh alam ini mempersaksikan dia Rasul. Alladzi barakna haulahu. Allah katakan, Allah beri keberkahan di sekeliling seluruh seantero alam dunia ini. Linuriyahu, untuk menunjukkan ini cahaya Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Min ayatina. Rasulullah, kebesaranku dia Nabi. Jangan kau Rasulullah berhati kecil Rasul. Innahu huwas sami'ul basir. Aku mendengarkan wahai kekasihku Muhammad duka laramu wahai Rasul. Allahumma sholli ala Muhammad. Sallu ala Nabi. Itulah dia Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hidup terus manusia itu. Manusia terus menemui kematian. Amal yang dibawa selama di dunia. Di bulan Rajab ini, alhamdulillah, di bulan Rajab ibadah bagus. Sya'ban, Ramadan, Syawal hasil. Alhamdulillah. Terus Dzulhijjah, 2 hari besar kita. Dan termasuk Rajab, bulan kebesaran Sayyidina Muhammad SAW. Dan Rajab termasuk bulan di mana dia Rasulullah Nabi Muhammad menemukan darajahnya Rasul. Keutamaannya dia Nabi yang lebih di antara Rasul-Rasul Allah. Satu-satunya manusia dia Nabi Muhammad yang ia bertemu dengan Khalik, Tuhan kita yang menciptakan kita makhluk. Kita maf'aul, Allah fa'il. Dia Nabi bila sitra wala hijab, tanpa pembatas bertemu dengan zat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dikatakan terus, seorang itu dia akan menemui al-maut, kematian. Ya, Rajab dia banyak beristighfar, dia tutup telinga dari mendengar perkara-perkara yang enggak bagus. Terus Sya'ban dia banyak bersolawat. Terus Ramadan dia hasil. Terus Syawal dia dapat kemenangan. Dan 2 lebaran, 2 kebesaran ini termasuk Rajab, bulan yang dimana sababiyah kita mengerjakan sholat. Jadi sholat ini ibadah yang spesial, ya, ibadah yang khusus li umat Sayyidina Muhammad, kepada kita umat Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibadah yang utama di antara nabi-nabi dan rasul Allah. Salat kita ini yang paling bagus. Ibadah yang Allah berikan kepada kita ini yang afdal, yang lebih gugur semua. Karena apa? Karena kita diutamakan Allah, karena Allah utamakan kita,
Karena dia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikatakan Sayyidil Mursalin, Nabi penghulu dari semua utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala. Dia nabi, ya. Nabi ini tidak diberi perintah, ya. Ada rasul, ya. Rasul yang Allah, dia nabi dan Allah perintahkan kepada suatu umat. Dia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin, Rasulullah. Nabi pemimpin daripada semua nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala. Dan terus banyak orang-orang itu berzikir menyebut nama Allah, ya. Orang dengan salat dia berzikir, ya. Dengan salawat dia azikrul anbiya. Dia mengibadahkan dirinya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Karena apa? Karena yang dikatakan pertolongan Rasul. Karena apa? Karena dia Allah Subhanahu wa taala memandang Rasul. Karena apa? Al-Quran Al-Karim ini kitab yang dikatakan huda, petunjuk lil muttaqin, ini darinya Rasul Nabi Muhammad SAW. Karena apa? Karena din agama yang mana Allah berikan, Allah adakan, yang Allah Subhanahu wa taala katakan inna dina indallahil Islam, di bawah Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu yang apa? Dikatakan memberikan petunjuk al-huda, hidayah kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada orang nggak bisa melihat, ada orang nggak tahu apa yang halal, apa yang haram, apa yang subhat, apa yang makruh, apa yang mubah. Nggak tahu orang itu apa yang haram, apa yang halal. Dia nggak tahu apa yang wajib, dia nggak tahu apa yang makruh. Darinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-huda, petunjuk. Maka dikatakan dia Rasulullah al-hadi, yang memberikan petunjuk. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikatakan Toha. An-Nabi SAW, Rasulullah Nabi Muhammad dikatakan al-Mustafa, an-nur, ketika azali, ketika Allah Subhanahu wa taala qiyamu binafsih, dikatakan Allah ada dengan sendirinya, dia Allah. Allah buat dia Nabi Muhammad cahaya, nur, cahaya, yang dikatakan Nurul Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Petunjuk yang terus sampai di akhirat nanti, ya, di akhirat nanti. Dengan apa? Dengan keterangan yang Allah berikan, al-haq, Al-Quran itu. Dan semua manusia-manusia itu mengharap pertolongan Allah Subhanahu wa taala, mengharap syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan selalu manusia apa dia melakukan kesalahan. Syekh Ahmad Ibnu Athaillah Sakandari dikatakan dalam hikam, min alamatil i'timad alal amali nuhsanu raja inda wujudi zalali. Dikatakan tanda orang-orang itu, wali-walinya Allah itu, orang yang alim itu, orang yang membawa nur, cahaya Sayyidina Muhammad SAW itu apa? Selalu mereka berpulang kepada Allah. Selalu mereka katakan segala sesuatu itu darinya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ketika mereka melakukan kesalahan, manusia mendapatkan cahaya itu al-huda, petunjuk itu dari apa? Mata yang selalu melihat kepada Al-Quran, hati yang selalu melihat kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Sayyidina Rasul Sayyidina Muhammad sallam ini khuluquhul Quran, Rasulullah. Wahyu turun kepada Nabi Muhammad. Al-Quran itu 30 juz kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harfan bil harfan. Huruf-huruf itu menjadikan cahaya di sekujur tubuh kita ini. Dari mana akan hidup Al-Quran itu? Dari salawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang pandai bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ini orang selalu beristighfar. Setiap salat 5 waktu, salam istighfar. Di bulan Maulid
Ya, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Rajab, terus Ramadan, Syawal. Selalu setiap hari, ayam, setiap salat, salam, beristighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Selalu beristighfar. Thumma salawat ala Rasul. Terus apa? Salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tenang hidup sudah. Gak ada susah orang. Dia melihat segala sesuatu yang dilihat berkah. Dia mendengar segala sesuatu yang didengar berkah. Satu pahala besar. Kenapa? Karena dia mendengar sababiyah gelap hati yang nyambung li Sayyidina Muhammad SAW. Dia memandang apa yang dia pandang berkah. Kenapa? Karena mata ia memandang. Karena pandangan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ra'al Hasan bin Ali. Dia melihat Sayyidina Hasan. Dia katakan kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, kata Sayyidina Hasan, "Wahai Ali, aku melihat Hasan, anakmu ini mirip datuknya Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Dengan memandang Sayyidina Hasan, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Terus kata wa kata sampai kita sekarang ini melihat habaib abna dzurriyyatur Rasul daripada keturunan Nabi Muhammad SAW dengan apa? Dengan pandangan rahmat yang Allah berikan insyaallah, amin. Orang yang mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala yang apa? Yang selalu menghadirkan di hatinya kecintaan li Ali Muhammad kepada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang selalu menghadirkan kecintaan li habibina kepada kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dikatakan ada seorang muda. Dia melihat seorang habib. Dia melihat seorang sayyid. Seorang anak ini panggil itu Habib. Dikatakan Habib Ahmad bin Saleh Al-Atas, guru Habib di Bekasi. Seorang dia bisa memanggil Habib, dia mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang dikatakan adalah huda, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasulullah diutus, ini dikatakan ini mulai al-ilmu ini al-munawwar, cahaya yang Allah turunkan Ar-Ruhul Amin Sayyidina Jibril alaihi salam untuk menemui Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan rahmah. Allah katakan wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin, dan seluruh alam itu di mana di segala sesuatu, di segala alam, alamul malakut, alamul jan, alamul nasut, wal alamul lahut, dan di alam Allah Subhanahu wa taala. Dia Allah mencintai Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah pun katakan, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakan wahai Nabi Muhammad SAW, andai kata umat mengharapkan kecintaanku, ikuti aku, maka akan Allah hapuskan dosa-dosa kita. Amin. Andai kita mengikuti Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah. Dan terus Nabi, kita terus mati meninggalkan dunia ini. Cahaya yang kita bawa. Selamat di dunia memandang. Selamat di dunia mendengar. Apa-apa yang halal, apa-apa yang baik. Begitu masuk ke alam barzah, terang. Dari mana cahaya itu? Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu. Orang terus saja malaikat munkar nakir. Dia bisa menjawab. Dia bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan kubur. Dari apa? Dia bisa menjawab al-ilmu. Annama dinasal ilmin, Rasulullah mengatakan. Nabi katanya ilmu. Terus masuklah ke alam barzah. Dia bawa cahaya al-huda, petunjuk itu. Hidayah yang dia bawa. Karena apa? Itu keselamatan. Al-Quran itu menjadi syafaat di hari kiamat itu. Karena itu yang ia baca. Al-Quran itu akan menjadi amal-amal yang diperhitung-hitungkan Allah Subhanahu wa taala karena ia yagra'ul Quran, karena ia baca Al-Quran.
Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Dikatakan itu suri tauladan Nabi Muhammad SAW. Setiap malam Nabi baca surat Yasin. Bahkan ketika di pagi hari Rasulullah bangun, dia lupa pada baca Yasin, Nabi gelisah. Itu hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dikatakan surat Yasin qalbuhul Quran, hatinya Al-Quran. Dan hati kita setiap mukmin yang ilal ladzina amanu, Allah katakan. Al-Imam Muhammad bin Idris sangat kagum kepada ayat ini. Dikatakan Al-Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin, apa dikatakan? Orang itu, dia ini yang ada di hati kita. Hati kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan terus seorang itu ada khas, orang-orang tertentu, aulia-aulianya Allah, yang ketika ia di alam barzah disanding Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang selama hidup ia ribu-ribuan menyebut nama nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap di bulan Rajab bertambah ibadah seorang itu. Begitu Sya'ban, dia sudah hanyut dalam lautan salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Begitu Ramadan, sudahlah ia gak pernah melihat sudah dunia orang-orang seperti itu. Banyak orang alim, orang saleh. Al-Imam Al-Habr Al-Kutub, Profesor Doktor Al-Musnid Al-Muhaddis Al-Arif Billah Sayyidina Al-Imam Habib Abdullah Ibn Abdul Qadir Bil-Faqih. Beliau katakan, kalau kita baca maulid Nabi Muhammad SAW, kalau kita baca maulid Nabi Muhammad SAW, akan mendapatkan kita husnil khatimah, mendapatkan mati gampang, di alam barzah gampang, di akhirat langsung masuk surga. Amin, Allahumma amin. Dikatakan terus apa? Banyak bersolawat orang itu kepada Nabi Muhammad SAW. Orang ini akan di dalam barzahnya melihat suatu pintu yang nyambung pintu itu ke Gubatul Khudrah, makam Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah katakan, akhlak Nabi Muhammad ini al-huda, petunjuk buat kita umatnya. Dia Rasulullah berharap, Nabi Muhammad mengharapkan kita untuk kita mencintai keluarganya. Dia Rasulullah mendoakan kita untuk semua umatnya tanpa terkecuali, kecuali man abah, kulu semuanya, ummati yadkhulunal jannah, kulu ummati yadkhulunal jannah, kulu ummati yadkhulunal jannah. Semua umat Nabi Muhammad haram neraka untuk kita melihatnya. Itu rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Fadhkuruni adhkurhum. Daripada hidayah petunjuk itu, kita beribadah kepadanya. Kita melihat segala kebaikan itu daripada Allah subhanahu wa ta'ala melalui perantara nabinya Muhammad SAW. Kita akan menjadi apa? Kita akan kemana? Bagaimana khusyuk atau tidak salatnya kita? Banyak atau enggak kita bersalawat kepadanya Rasulullah? Bagaimana kehendaknya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di sana kita pun berharap kepada Nabi. Kita berharap mengikuti akhlaknya Nabi. Kita berharap untuk hidup seperti Rasul. Karena kita akan berkumpul dengan Sayyidina Rasul. La fid dunya, la fil akhirah. Zahiran wa batinan. Akan kita menangis di hadapan Rasulullah.
akan kita menyatakan uhibbukum rasul, aku mencintaimu wahai rasul, akan kita hidup, akan kita mati, dan apa? Husnul khatimah. Karena apa? Karena maulid an-nabi sallallahu alaihi wasallam, karena kita melihat di mana ketika Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir, alhamdulillahil gawi sultanuh al-wadhi burhanuh, dan surga-surga itu merindukan orang-orang yang baik. Surga itu jauh dari orang-orang yang buruk. Orang yang selalu berharap kebaikan, meminta kepada Allah, "Uzkur fadhkuruni adzkurkum." Allah akan sebut nama-nama kita, ditulis ya di Lauhul Mahfuz dalam amal-amal baik, dan Rasulullah melihat itu. Rasulullah melihat itu Lauhul Mahfuz. Rasulullah melihat itu babul jannah. Rasulullah melihat itu azabun nar, azab neraka itu. Dan segala apa yang Nabi lihat itu min ayatina, itu menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan manusia ini dikatakan sebelum Rasulullah Nabi Muhammad SAW lulid lahir Rasulullah jahil, bodoh. Ya, manusia ini dikatakan ketika Rasulullah 12 Rabiul Awal wulid al-Mustafa lahir Rasulullah minadulumati ila nur, zaman gelap jahiliyah, minal fuqaha menjadi orang-orang yang faqih, alim yang ngerti. Dari mana dia belajar? Ta'lim, mencari. Talabul ilmin, mencari ilmu. Dan hidup di hati mereka terus al-ilmu nur, cahaya yang terus di akhirat itu berbentuk amal. Di akhirat itu yang menjadi penerang, petunjuk, hidayah al-huda. Di akhirat yang apa? Memberikan pertolongan, syafaat. Ya, petunjuk itu yang menjadikan kita mempunyai syafaat. Petunjuk itu yang menjadikan kita ngerti jalan Siratal mustaqim. Petunjuk itu yang menjadikan kita ngerti sesuatu yang haram untuk ditinggal. Petunjuk itu yang menjadikan kita ngerti apa segala sesuatu. Menjadilah seorang itu alim. Orang yang ngerti ilmu. Dan orang yang banyak meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah, mengharap ampunan Allah. Di bulan Rajab ini beristighfar kepada Allah. Dan selalu istiqamah dalam mengerjakan sholat. Dan sholat itu menunjukkan apa bagaimana amal kita di akhirat nanti. Dan sholat itu yang apa menjadi bukti ya kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah golongan kita menjadi orang yang apa rajin mengerjakan sholat, nggak pernah meninggalkan sholat. Allah jadikan kita orang yang pandai menjaga telinga dari segala macam keburukan, menjaga mata kita dari segala pandangan keburukan, menjaga diri kita dari segala keburukan, dan Allah angkat derajat kita dari apa? Dari khusyuk dalam setiap mengerjakan salat kita, terutama khususiyah di bulan Rajab ini. Mudah-mudahan Allah gabul hajat kita. Allah panjangkan umur antum semuanya. Allah beri kesehatan Habib Naufal Al-Habsi. Allah beri kesehatan kepada Guru Ali Muhajir. Allah berkahkan ini pondok. Allah jadikan antum apa? Mempunyai ilmu naf'an yang cukup bermanfaat. Allah berikan segala apa kebaikan, rezeki berlimpah. Allah cukupi semua rezeki insyaallah. Allah gabul hajat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.